Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad rasulil karim khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Kama qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Qomariyah kita masih diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam ayat Al-Qur'an bahwa di antara undangan yang sangat memiliki suatu kefadilahan, keuntungan yang sangat besar, bukan hanya keuntungan materi, berapa nilainya materi. Kalau kita diundang pejabat tinggi mungkin diberikan materi, apa itu, berupa uang atau bingkisan atau apapun. Tapi lebih dari itu adalah undangan sholat Jumat. Ini dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sering saya sampaikan, andaikan Allah tunjukkan, tapi belum Allah tunjukkan betapa begitu besarnya Allah berikan imbalan kepada orang-orang yang hadir menghadiri sholat Jumat, sehingga apapun kesempatan, apapun kesibukan yang kiranya seolah-olah dihitung oleh matematika kita itu memberikan keberuntungan di dunia. Apapun kesibukan yang menyenangkan bila dihitung-hitung memberikan kenikmatan yang luar biasa di muka bumi ini, itu tidak seberapa bila dibandingkan andaikan Allah tunjukkan betapa besar kefadilahan dan keuntungannya diberikan kepada orang-orang yang hadir untuk melakukan sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat Jumat kita hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sholat dan salam kita aturkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, sebagai figur percontohan kaki kula lan panjenengan dalam beribadah. Barang siapa yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu keistimewaan yang luar biasa. Rasulullah diizinkan untuk memberikan syafaatnya. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, sebelum khutbah awal saya sampaikan, saya mengajak pada diri saya khususnya, keluarga saya dan hadirat kaum muslimin yang berbahagia, mari hidup ini kita bekali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah tandaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal menghadap Allah hanyalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, khutbah kali ini akan saya sampaikan adalah idaman setiap manusia muslim khususnya, idaman setiap manusia muslim khususnya dalam hidup di dunia dan hidup di akhirat.
ini satu keinginan yang luar biasa. Bayangkan saja bahwa kita hidup di dunia ini menginginkan hidup sehat, hidup makmur, hidup jauh dari permasalahan. Jumat yang lalu saya sampaikan bagaimana untuk menghindari masalah, maka Allah janjikan amalan-amalan untuk dilakukannya. Begitu pula bagi umat Islam bagaimana hidup di dunia ini tentram. Lalu Allah tetapkan juga ketika di akhirat amalan kebaikannya diterima oleh Allah, dan sesungguhnya sisa-sisa amalan kejelekan. Mengapa saya sampaikan sisa-sisa? Jangan sampai hidup umat Islam itu banyak sisanya amalan kejelekannya. Tapi saya katakan sisa sedikit kesalahan-kesalahan kita itu senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, berpijak pada surat An-Nahl ayat 98 dalam juz 14 halaman 278 di mushaf sisi kiri bagian tengah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana hidup kita ini syaratnya menjadi hidup yang tenang, bagaimana hidup kita ini hidup yang memiliki makna besar untuk mengantarkan kehidupan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala dawuh, man amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sapa wae wonge kok ngamal amale kala wau sholihan bimakna ridallah. Amal ini tiang kala amal sholihan, amalan-amalan ingkang dipun ridani dening Allah. Beda amalan yang tidak diridhani dening Allah niku mboten amalan sholihah. Kalau amalan yang diridhai Allah niku amalan sholihah. Nek babakan agama berarti amal itu senantiasa diperintah oleh Allah, akhirnya melakukan amalan itu. Begitu pula amalan sholihan itu meninggalkan suatu perkara, ninggalne amalan tapi memang itu harus ditinggalkan karena larangan Allah dan Rasulnya, itu juga masuk amalan sholihan. Makanya kula lan panjenengan dalam hidup niki mesti tanglet sing tek lakoni iki Allah ridho atau tidak. Yang kita kerjakan itu memang ada perintah atau tidak. Yang kita kerjakan itu senantiasa Allah Subhanahu wa taala dilarang atau tidak. Ini yang menjadi penting anganan kula lan panjenengan sami. Itu termasuk amalan sholihan ketika amal kala wau diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam surat lain Allah tahu radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyia rabbah. Kalau Allah ridho dan kita ridho, maka itulah baru orang itu sukses dalam hidupnya. Hadirin yang berbahagia, tapi kalau Allah ridho dengan amalan kula panjenengan sami, amalan sholihan itu siapa mereka? Disebutkan dalam ayat kalau wau dalika wong sing ngamal baik yang ridho Allah Subhanahu wa taala dikedepankan, didhisikno
Jadi mau melakukan sesuatu kita berpikir iki perintah apa ora, ridho apa ora Allah Ta'ala. Iku liman khosya rabbah, hanya orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Itu orang-orang yang amalan solihah. Kadang-kadang amalan solihah ini dirasa bagi orang-orang yang memiliki keimanan agak tipis. Karena iman itu ada yang sangat-sangat kuat dalam hati. Ada yang iman seseorang itu ada yang tidak kuat dalam hati. Maka dalam kasus peristiwa ziarah kubur zaman Rasulullah itu, Rasulullah mengukur keimanan sahabat-sahabatnya itu masih tipis, yang mudah dalam kesirikan, yang mudah tergoncang oleh hal-hal yang jelek. Dalam ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai saya perbolehkan untuk ziarah kubur, sedangkan sahabat-sahabat itu masih tipis imannya. Ini malah oleh apik, malah oleh elek. Bukan mengambil bagaimana dia mengingat Allah dan kematian, justru minta kepada kuburan yang dianggap memiliki kesaktian dan luar biasa. Maka dilihat oleh Rasulullah, karena keimanan itu yang zid wa yang pus, kadang tambah, kadang kurang, kadang berkurang, kadang tambah iman seseorang itu. Nah, bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat kuat, itu tentunya adalah akan melihat amalan ini Allah ridho atau tidak. Kul wangsuli malih man sapa wong amila sing ngamal sapa wong solihan amale mau apik mindakarin. Tidak pandang siapa itu dia jenis laki-laki, dari tempat manapun, jauh dari kota, dekat dari kota, jauh dari masjid, dekat dari masjid, jauh dari keramaian, dekat dengan keramaian, au unsa, atau yang beramal baik itu adalah seorang perempuan. Amal kebaikan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min dzakarin aw unsa, lanang utawa wedok oleh amal kebaikan itu dengan ridha Allah, maka Allah akan menjamin falanuhyiyannahum, maka hidup mereka laki-laki dan perempuan itu akan dijamin oleh Allah hayatan thayyibah, hidupnya sejahtera, hidupnya makmur. Jangan dianggap bahwa kemakmuran hanya orang-orang yang kaya, itu mungkin sebagian, tapi banyak orang-orang yang kaya yang tidak memiliki keimanan. Justru rumah tangganya bukan surga, tapi rumah tangganya bagaikan peperangan di Gaza. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allah jamin orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahum nahu hayatan thayyibah, maka hidupnya akan menjadi luar biasa. Dalam ayat yang lain Allah tandaskan, inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka orang-orang yang senantiasa menjadi aulia Allah, dekat dengan Allah, ridha Allah terhadapnya, maka mereka fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Malaikat langsung membisik di dalam dada setiap manusia yang termasuk aulia Allah itu, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dengan bisikan yang sangat halus. Jangan kau khawatir dalam menghadapi kehidupan, jangan kau khawatir dalam menghadapi permasalahan, sungguh Allah akan berikan jalan. Manusia, saya sampaikan kemarin, manusia hanya bisa mengangkat tangan,
tetapi Allah lah yang akan turun tangan. Hadirin yang berbahagia, dasar yang kedua adalah wa huwa mukminun, orang laki-laki dan perempuan di dalam beramal itu harus dasarnya iman kepada Allah. Yarjuna rahmatallah wa yakhafu adabahu. Dia didasari bahwa saya diciptakan oleh Allah untuk beribadah, mencari ridhonya. Yang kedua Allah tandaskan wala najiyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Di samping hidupnya itu adalah makmur, hidupnya jauh dari kesedihan, hidupnya jauh dari ketakutan, wala najiyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan kesusahan atau perintah yang dilakukan ketika di dunia. Mungkin sedikit, tidak banyak. Ketika diajak pengajian mungkin jumlahnya sedikit, tapi ketika pesta pora luar biasa yang hadir walaupun sedikit, maka Allah tandaskan wala jaziyannahum bi'ahsani ma kanu ya'malun ajrahum ma kanu ya'malun. Maka Allah berikan balasan. Inilah aku berikan balasan ketika kamu di dunia mungkin jumlahnya hanya sedikit, mungkin hanya ada banyak orang yang tidak senang dengan Anda, mungkin banyak orang yang benci dengan Anda karena Anda melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, dua hal inilah menjadi impian setiap manusia mukmin, bagaimana dirinya akan dibalas oleh Allah suatu kebaikan ketika kembali ke akhirat. Begitu pula bagaimana hidup ini menjadi makmur, sukses. Itulah syaratnya adalah amilah sholihan wa huwa mukminun, baik laki-laki maupun perempuan. Aku liqul astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara syada la ilaha illallah rahman man zakatu wahar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Hadirin jamaah yang berbahagia, monggo kita sami berdoa nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa-sisa hidup kita Allah berikan kesempatan untuk banyak beribadah. Begitu pula mudah-mudahan dengan keteguhan dan kegigihan kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, Allah berikan kemudahan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah tetapkan amal kebaikan itu di akhirat nanti, dan segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la